Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mari kita buat tutorial yakni cara membuat mandala teman-teman menggunakan Corel Draw. Nah, di sini saya menggunakan Bandicam ya teman-teman, karena Bandicam ini cukup ringan lah. Nah, langsung saja kita ke Corel Draw. Saya menggunakan Corel Draw 7 teman-teman. Nah, pertama kita ke menu pen teman-teman. Nah, kita buat garis seperti ini, kemudian kita ke menu objek seperti tutorial kemarin, kemudian kita apply saja teman-teman, tapi kita pakainya rotasi ya teman-teman ya, rotasi, kemudian kita arahkan aja seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kita apply. Nah, oke, kemudian kita bentuk kotak teman-teman. Kita sesuaikan, kita sesuaikan dengan garis tengah ya teman-teman ya, dalam pembuatan bentuk kotaknya ini. Jadi kita dari sini ya, kayak gini teman-teman. Kemudian kita lebihkan, nggak apa-apa, seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian kita buat kotak lagi. Kita buat kotak lagi, yang kemudian kita klik 2 kali teman-teman, kita rotasi. Bentar, kita rotasi teman-teman seperti ini. Kita sesuaikan dengan garis yang menyilang dari garis lurus teman-teman ya, atau teman-teman bisa pakai rotasi, di situ ada settingnya, tinggal sesuaikan aja sama keperluan dari teman-teman. Kayak gini kita sesuaikan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita potong teman-teman dengan intersect. Pertama kita blok semua, kita grup semua bagian dari garis-garis ini teman-teman. Nah, kemudian kita intersect ya. Nah, kayak gini. Jadi yang kita perlukan itu cuman bagian kotaknya itu aja teman-teman. Nah, kita buat lingkaran teman-teman kayak gini. Kecilin aja lingkarannya, nanti ini jadi kayak titik pusat dari apa yang kita buat nanti ya teman-teman ya. Ini kita perbesar. Kita taruh di titik ini teman-teman. Nah,
Kemudian kita kasih warna teman-teman, dalamnya ya, fillnya ya teman-teman ya. Maaf, handycamnya mati teman-teman. Bentar. Nah, kemudian kita copy aja teman-teman lingkarannya jadi kayak gini teman-teman ya. Bisa kayak mengatur lingkaran biasa teman-teman. Kita tinggal copy, kemudian kita atur ukuran dari lingkaran yang kita inginkan teman-teman. Oh iya teman-teman, ini pembuatan desainnya terserah teman-teman ya, tergantung kreativitas dari teman-teman sendiri gitu. Nah, kayak gini, ini lingkarannya diatur sesuai dengan keperluan dari teman-teman. Jadi perlu diingat bahwasanya bagian tengahnya itu kalau bisa harus ke tengahnya pas ya teman-teman ya, bagian lingkarannya itu ya, supaya nanti lebih memudahkan tentunya untuk melakukan pengeditan. Bentar, kita beri warna ke kotaknya ya teman-teman ya, tapi outline-nya aja teman-teman, jangan dalamnya. Bagi teman-teman yang mungkin merasa kesulitan saat pemberian warna outline kepada garis, mungkin bisa F12 ya teman-teman ya. Itu di situ ada setting untuk melakukan pemberian warna pada outline teman-teman. Nah kayak gini, kita ke menu pen ya teman-teman ya, kemudian kita buat garis, mohon maaf ini, nah kita buat garis kayak gini, kemudian klik kanan teman-teman, kemudian tuh curve atau buat kurva teman-teman ya, dengan klik kanan atau kontrol key teman-teman bisa. Kemudian edit bentuk, bisa dibuat garis lengkung atau line-line lah, terserah dari imajinasi teman-teman itu. Nah, saya menyarankan untuk teman-teman ketika pembuatan garis itu, kalau bisa garisnya itu harus harus lebih melebihi dari garis merah, kotak merah ini teman-teman, karena nanti garis merah ini berfungsi sebagai pemotong ya, karena yang dibutuhkan nanti cuman bagian yang dipotong di dalam garis merah itu teman-teman. Jadi menggunakan ketika pembuatan desain di bagian dalam ini diusahakan untuk melebihi garis merah tadi teman-teman. Nah gini, kita copy aja teman-teman garisnya tadi, kita taruh sampingnya, kita perbesar. Di sini saya menggunakan ukuran 1,5 pt teman-teman, atau 0,5 mm lah. Ini kita bisa perbesar, terserah teman-teman ya. Kemudian kita kasih lingkaran kecil aja teman-teman di bagian samping, kayak gitu ya, agak lonjong gitu. Kemudian kita tarik garis lagi kayak gini. Kemudian teman-teman kalau mau membuat lengkung dari garis itu klik kanan atau klik kanan, kemudian ke kurva ya teman-teman ya, kontrol key teman-teman. Nanti teman-teman bisa lakukan edit pada sebuah garis lurus teman-teman. Nah klik kanan ini, kemudian to curve ya teman-teman ya.
Nah, bisa dibuat lengkung seperti ini teman-teman. Kita copy aja, kemudian kita taruh sampingnya kayak gini. Kita kasih lingkaran di sini. Kita copy aja teman-teman dan taruh di beberapa tempat. Saya mau buat segitiga teman-teman, tapi segitiganya agak berbelok gitu ya teman-teman, jadi terkesan kayak lebih apa ya, nah kayak gini teman-teman, kayak seluncuran papan kayak gini. Nah, kita taruh di sini aja. Kita rotasi teman-teman, klik 2 kali sehingga ketika nanti itu keluar lambang dari rotasinya ya teman-teman ya. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Kalau saya mau taruh kayak gini, kita copy. Mau buat apa ya, lingkaran-lingkaran kecil di sini. Nah, kayak gini ya. Sekarang kita akan buat garis teman-teman di sini. Nah, kita buat garis. Nah teman-teman, ketika dalam pembuatan garis ini bisa teman-teman copy, nanti kemudian taruh satu persatu, sesuaikan aja, atau lebih mudahnya teman-teman bisa melakukan transformation ya teman-teman ya. Kita tebalkan aja garisnya teman-teman, kita sesuaikan. Nah, ini kita ke transformation kayak kemarin teman-teman, kemudian ke position, kita bikin kayak gini ya teman-teman ya, kemudian kita apply, jadinya kayak gini teman-teman, akan tercopy dengan sendirinya. Nah, tergantung dari penataan teman-teman nanti kayak gimana. Nah, diusahakan menata garis-garis ini jangan melewati bagian hitamnya teman-teman, garisnya, tapi kalau garis merah harus dilewati. Sedangkan garis hitamnya ini diusahakan jangan melewati agar nantinya rapi teman-teman hasilnya.
kita juga lakukan hal yang sama, namun kita mirror aja ya teman-teman ya, supaya bervariasi gitu garisnya, ada yang menyilang ke kiri dan ke kanan gitu. Kita tata kayak tadi teman-teman. Nah, bagian ini harus sabar ya teman-teman ya, karena kita menyesuaikan ukurannya. Nah, kayak gini kita sesuaikan agar tidak melewati bagian hitam, lingkaran hitam itu teman-teman, supaya rapi. Kita sesuaikan aja teman-teman. Kita bisa blok kayak gini teman-teman. Nah, kemudian kita taruh di bagian kayak gini. Nah teman-teman, kita atur lagi supaya garisnya tidak melebihi lingkaran hitam ya. Kita buat garis dulu teman-teman. Pertama kayak gini. Kayak gini teman-teman. Kemudian saya mau buat sedikit melengkung, yakni dengan toolbar. Kemudian kita klik kanan lalu pilih curve ya teman-teman ya. Kurva untuk melakukan lengkungan. Kayak gini teman-teman. Kita taruh sini. Kita pertebal aja kayak gini. Nah, ini saya mau memasukkan teks ya teman-teman di sini ya. Ini caranya, yakni teksnya itu kita tarik ke bagian garis. Nah, sampai muncul tidak bagian plus sama A-nya itu enggak teman-teman, tapi kayak berbentuk huruf I. Kemudian kita titik aja. Nanti bisa berbentuk seperti ini teman-teman. Nah, itu nanti ada arealnya di sini. Kita blok aja, kita mau ganti dengan Times New Roman teman-teman, supaya kalau Times New Roman itu nanti kotak-kotak itu, titik-titik itu bisa jadi lingkaran teman-teman di sini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Pertebal aja. Nah, kayak gini. Kita blok. Nah, ini bisa muncul. Setelah membuat itu bisa muncul kayak gini teman-teman di bagian menunya. Bisa kita atur jaraknya lah. Saya mau kayak gini. Nah, saya mau memisahkan ini teman-teman. Kita pilih objek dan pilih menu tadi teman-teman. Kemudian nah, bisa terpisah teman-teman ya dengan garis ini.
Saya tidak memerlukan lengkungan ini sebenarnya teman-teman, hanya untuk membuat garisnya aja teman-teman, supaya lengkungannya itu bisa bagus. Nah, saya mau taruh di sini. Convert ini bisa dilakukan di akhir aja teman-teman ya, supaya lebih memudahkan kita gitu. Saya mau buat segitiga. Terserah teman-teman mau bikin bentuk apa, bisa disesuaikan. Saya mau kasih lingkaran di sini, mau taruh gambar gimana, terserah dari kreativitas teman-teman ya. Oke, saya mau bikin kayak gini. Kemudian saya mau bikin lengkungan lagi teman-teman, dengan membuat garis kayak gini terlebih dahulu. Kemudian dengan cara yang sama kita klik, kemudian kita pilih to curve ya teman-teman ya. Nah, dibentuk kayak gini aja teman-teman, terserah. Saya mau bikin kayak gini, kemudian Ctrl C, copy, kemudian paste teman-teman, Ctrl V, paste kayak gini aja. Kita sesuaikan dengan desain yang ingin kita buat. Saya kasih lingkaran di sini. Kemudian kita copy aja teman-teman. Kita perkecil bagian sini. Kita buat copy lagi. Nah, kita hilangkan fill-nya. Kita hanya perlu outline-nya aja. Kita bikin lingkarannya kayak gini ya teman-teman ya. Terus saya mau bikin segitiga nih teman-teman di sini.
nanti segitiganya bisa kita sesuaikan dengan cara yang sama, yakni klik dua kali klik kanan teman-teman, kemudian itu curve ya, kita jadikan kurva ya teman-teman ya, untuk mengedit mau kasih gimana, mau dibentuk lengkung atau mau seperti apa kayak gitu. Nah, kita edit seperti ini. Saya mau tarik garis lagi. Nah, kemudian saya mau bentuk seperti ini teman-teman, karena tadi udah banyak yang garis berbentuk lengkung, saya mau bikin yang berbeda. Kemudian nanti saya mau kasih garis-garis di dalam garis yang berbentuk segitiga ini teman-teman. Seperti tadi, caranya menggunakan objek, kita bikin garis dulu satu kayak gini, kemudian nah kayak gini teman-teman ya. Kemudian kita pilih transformation, position, kemudian apply. Mohon maaf ya kan, sedikit error teman-teman, tidak berjalan. Kita ulangi lagi aja teman-teman, kita delete aja deh ini. Kita ulangi lagi prosesnya. Nah kayak gini teman-teman. Kemudian kita blok aja bagian ini, kemudian kita pertebal, kemudian kita sesuaikan kayak tadi teman-teman. Emang harus sabar ya dalam proses mengedit mandala ini, memang sedikit rumit dan perlu kesabaran teman-teman. Kita sesuaikan satu persatu kayak gini agar garisnya rapi teman-teman.
Kayak gini kita sesuaikan lagi teman-teman. Ini memang harus sabar teman-teman dalam mengedit ini. Karena kita harus menyesuaikan satu persatu garis teman-teman. Kayak gini teman-teman, kita tinggal bikin bagian penutupnya ya. Saya mau melakukan pengaturan teman-teman, soalnya ini agak meleset sedikit ke bagian tengahnya teman-teman. Nanti ditakutkan nggak sesuai gitu dengan hasilnya. Bentar. Nah, kembali melakukan penyesuaian teman-teman ya, karena memang terjadi kesalahan sedikit di bagian tengahnya tadi, tidak sesuai, nanti malah jadinya kurang bagus teman-teman. Harus memang sabar ya teman-teman ya dalam melakukan pembuatan mandala ini, karena kita dituntut untuk lebih teliti, untuk mencurahkan ide dan kreativitas tentunya. Kayak gini kita harus satu persatu teman-teman dalam mengedit supaya pas teman-teman.
terpaksa mengulangi kembali teman-teman. Kita atur lagi, kita sesuaikan lagi. Nah, kayak gini ya. Ini masih kurang teman-teman, karena harus masih membuat bagian tutupnya nanti. Soalnya saya mau kasih sentuhan kayak gitu teman-teman. Bentar, error teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin laptopnya memadai, sebenarnya nggak perlu pakai aplikasi teman-teman. Bisa teman-teman cek di menu Windows, kemudian pilih menu game. Di situ ada recorder teman-teman. Shortcutnya lupa saya, tapi di situ bisa otomatis melakukan recorder teman-teman, di screen recorder ya teman-teman ya. Nah, kalau laptop sendiri ini masih susah teman-teman, masih belum bisa untuk melakukan hal tadi. Atau teman-teman mungkin bisa pakai aplikasi Camtasia teman-teman, rekomendasi dari Bapak dosen. Bisa menggunakan aplikasi Camtasia dalam melaksanakan screen recorder ya teman-teman ya. Kalau Bandicam yang saya gunakan ini biasanya digunakan dengan laptop kentang kayak gini teman-teman. Karena mungkin lebih ringan saja teman-teman. Bandicam ini hanya 20-an MB ya kalau nggak salah. Dengan Camtasia sendiri mencapai 100 lebih teman-teman. 500 MB kalau nggak salah. Jadi sedikit berat. Kalau Bandicam ini hanya bisa melakukan rekaman maksimal itu 10 menit ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu ini kenapa. Nah, kita mau buat bagian tutupnya itu kayak gini teman-teman. Kita garis kemudian lengkungkan kayak tadi. Prosesnya hampir sama teman-teman, tergantung dari bentuk yang kita inginkan kayak gimana. Oh iya teman-teman, dalam pembuatan mandala ini sendiri banyak sekali versi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di
YouTube teman-teman. Tutorialnya itu banyak sekali dan mungkin lebih jelas lah, karena banyak juga yang mandala ini yang simpel-simpel teman-teman. Banyak jika teman-teman ingin membuat yang simpel atau membuat yang mungkin sangat-sangat banyak sekali ornamen di dalamnya juga bisa dilakukan teman-teman. Mau bentuk kayak gimana ya? Kita edit aja teman-teman dengan menjadikan curve ya teman-teman ya. Kita sesuaikan.
memang yang namanya mendesain kayak gini itu perlu diulang-ulang teman-teman, supaya menemukan yang pas itu yang kayak gimana. Karena terkadang gimana ya, menemukan ide itu ya sulit teman-teman. Nah, udah kayak gini aja teman-teman, kita group, kemudian pilih objek, kemudian convert kayak gitu teman-teman ya. Nah, di convert ya teman-teman ya, supaya dia jadi convert semua, karena tadi ada yang huruf ya teman-teman, ada yang teks. Nah, kemudian group, kemudian kita pilih trims, sepertinya salah ya teman-teman caranya ya. Kita ulangi lagi, kita blok, kemudian menu objek, kemudian convert teman-teman. Nah, kayak gini. Kemudian kita blok lagi, jadikan grup ya teman-teman ya. Kemudian intercept, Nah, ternyata ada kekeliruan teman-teman. Caranya pasti ada yang salah ya teman-teman ya. Kita coba lagi. Kita blok. Nah, jadi caranya gini teman-teman, kita blok, kemudian pilih menu objek, convert, pilih convert ya teman-teman. Nah, ini convert, kemudian setelah itu kita blok lagi teman-teman. Nah, kemudian kita pilih group, nah, atau Ctrl G teman-teman. Nah, setelah itu, karena ini kan udah di grup ya teman-teman ya, kita klik menu yang kotak merah ini, kemudian sambil shift dan klik juga objeknya, kemudian kita trim teman-teman. Nah, jadi akan terpisah seperti ini hasilnya. Nah, kita buang aja karena bagian kotak merahnya kita sudah tidak perlu digunakan. Jadi kita udah jadi kayak gini teman-teman, tinggal kita transform aja teman-teman. Sebentar, kita pilih menu transformation, kemudian position, kemudian kita pilih menu mirror teman-teman. Nah, di sini ada vertikal, ada horizontal ya teman-teman ya. Kita aktifkan dulu bagian atasnya, kita apply. Nah, jadi kayak gini, kemudian kita blok semuanya teman-teman.
Kita blok semuanya, kemudian kita aktifkan bagian bawahnya, kita apply. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kita tinggal melakukan blok lagi, kemudian copy paste, kemudian kita copy paste kayak gini. Kemudian kita klik 2 kali sampai keluar gambar rotasi teman-teman, kayak gini. Nah, perlu diingat bahwasanya ketika melakukan rotation itu sambil menekan tombol kontrol ya teman-teman di keyboard, supaya kayak gini, supaya transisinya itu bisa tepat teman-teman. Nah, kita ulangi terus teman-teman kayak gini sampai gambar mandalanya itu terbentuk. Ya, kayak gini kita lepaskan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah proses cara pembuatan mandala teman-teman menggunakan Corel Draw ya. Jadi teman-teman bisa membuatnya di rumah dan dengan bentuk dan desain yang teman-teman sendiri inginkan. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa huwa jazil al hadi ila aqwamisabil. Wassalamualaikum